العلم الفصل الشيخ الدين الرازي وعلى من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلي العظيم عدد كل حرف كتب بدل بدين ولا دهرنا دولانكم من جامع ونسل السمات ولا المعلم بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما يحتاج به من الأحاديث, adapun apa yang berhajat dengan dia daripada segala hadis, al-hujjatus sabi'ata asyarah, hujjah yang ke-17, Marwiya an Amr ibn Jarir ibn Abdullah wa Abi Mahdurata wa Anas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi akhirih afullah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktu itu keridaan Allah dan pada akhir waktu itu kemaafan Allah. Pada akhir waktu itu kemaafan Allah. Wa qala as-Siddiq radhiyallahu an, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ridwanullahi ahabbu ilaina min afwillah. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, keridaan Allah lebih kami sukai daripada kemaafan Allah. Keridaan Allah lebih kami sukai daripada kemaafan Allah. Wa qala Syafi'i ridwanullah innama yakunu lil muhsinin. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, hanya saja keridaan Allah itu untuk orang-orang yang berbuat baik. Artinya setiap orang yang berbuat baik, setiap orang yang berbuat taat itu orang-orang yang diridai Allah Ta'ala. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat taat, semuanya itu diridai Allah Ta'ala. Wa afwallah yuswih ayyakuna anil muqassirina. Dan kemaafan Allah berikan kepada orang-orang yang taksir, yang kurang di dalam ibadah kepadanya. Kepada orang-orang yang taksir atau kurang di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa in qila zahiru hadzal khabari yaqtadi alayya samaraju bi ta'khir. Dan jikalau ditanyakan orang, zahir ini hadis menuntut berdosa seorang orang apabila menunda-nunda itu salatnya. Hatta yahtaja ilal afwi, sampai berhajat ia kepada kemaafan Allah. Wa ajma'una ala annahu laysa kadzalik. Kami sudah ijma', ujar pengarang kitab, tidaklah seperti yang demikian itu. Wa alimna annahu laysa al-murad minal khabari ma dzakartum. Dan kami tahu tiadalah yang dikehendaki daripada itu hadis apa yang telah kamu sebutkan. Balil muradu anna ada as-salati fi akhiril waqti yujibul afwa ani sayiatis sabiqah. Bahwasanya ini maksud sembahyang pada akhir waktu mewajibkan kemaafan Allah daripada kejahatan-kejahatan yang terdahulu. Jadi kejahatan-kejahatan yang terdahulu itu dimaafkan Allah apabila kita sembahyang akhir waktu. Maksud akhir waktu itu waktu sembahyangnya masih ada. Misalnya asar, akhir asar misalnya jam 5.50, lalu inya sembahyang asarnya 5.40 misalnya. Jadi orang yang sembahyang akhir waktu itu Allah maafkan kesalahan-kesalahannya yang telah terdahulu. Karena al-dhan mujibatan liridwan wa al-hada takdiri pas-salatu fi akhir waktu tujibul afwa wa ridwan. Maka masuk daripada salat akhir waktu itu orang itu mendapat kemaafan Allah. Maksudnya salat pada akhir waktu mewajibkan orang itu dapat kemaafan Allah dan keridhaan Allah. Karena maklum apabila orang dimaafkan berarti orang itu diridhai Allah.
Sudah kita ketahui apabila orang itu dimaafkan berarti orang itu diridhoi. Wa fi awalil waqti tujibu ridwan faqat, dan pada awal waktu orang itu mewajibkan dapat keridhaan Allah saja. Wal jam'u afdalu, fakanatu shalah fi akhiril waqti, fakanatu shalah fi akhiril waqti afdala. Dan kesimpulannya ujar Sidin, salat pada akhir waktu itu lebih afdal. Wal jawab anna kull hadzal kalam muta'assifun jiddan wa jarin majral mukabarati fi daruriyati wa bayanu min wujuhin. Innahu ta'ala qala wa ridwanu minallahi akbar. Fa kaifa jal hadzal qail afullah a'lamu min ridwani. Dan perkataan orang yang mengatakan kemaafan Allah itu lebih afdal daripada keridhaan Allah, padahal dalam Al-Quran wa ridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah itu lebih besar. Fa kaifa ja'ala hadzal qail afullah a'zam min ridwani. Inna man arada ta'zima ba'dil akabiri minas salaf yaqulu ridwanullahi alaihi. Sesungguhnya orang yang hendak membesarkan orang-orang saleh daripada ulama-ulama dulu, kita mau ucap dengan ucapan ridwanullah alaih atau radhiyallahu an. Kita ini ta'zim lawan ulama-ulama besar itu, misalnya Syekh Saman Al-Madani. Apa kita ta'zim lawan sini, kita mau ucap ridwanullah alaih atau radhiyallahu an. Itu salah satu cara kita mentakzimkan ulama-ulama besar itu dengan ucapan ridwanullah alaih atau radhiyallahu an. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa kita ucapkan dengan ridwanullah alaih atau radhiyallahu an. Itu cara kita mentakzimkan ulama-ulama besar. Ridwanullah alaih atau radhiyallahu an. Wa idza arada dzikrahu ala sabil ihana yaqulu afallahu an. Dan apabila kita menghinakan orang-orang besar dulu, mereka mau ucap dengan ucapan afallahu an, mudahan Allah memaafkan daripadanya. Jadi kalau kita mentakzimkan ulama-ulama itu, ucapan kita ridwanullah alaih. Syekh Saman Al-Madani ridwanullah alaih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ridwanullah alaih. Misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ridwanullah alaih. Itu cara kita mentakzimkan itu ulama-ulama besar. Artinya di akhir sebutan nama beliau kita tambahi dengan ucapan ridwanullah alaihi atau radhiyallahu an. Wa hadza yadullu ala wasadi ma dzakaruhu. Law kana al-amru kama qala hadzal qail lama qala asidi ridwanullah ahabbu ilaina min afillah. La'alla hadzal qail yaqulu ana a'rafu bi kalami Rasulillah min as-siddiqil akbar radhiyallahu anhu. Ketika orang mengatakan kemaafan Allah itu lebih besar, seakan-akan orang itu mengucap aku ini lebih mengetahui dengan kalamnya Rasulullah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan keridhaan Allah itu lebih besar dari kemaafan Allah. Lalu ada orang mengucap kemaafan Allah lebih besar daripada keridhaan Allah, berarti ia mengucap aku ini lebih tahu dengan perkataan Rasulullah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Innahu qad takarrara fil uquli salima anna sultan idza amara 'abidahu bi fi'lin syakin ala nafsi fatabadara harum ilahi wa tanaqahu min ghairi kasalin wala puturin. Sesungguhnya sudah nyata pada akal yang selamat
adalah raja ketika ia memerintahkan dengan abidnya dengan memperbuat suatu perbuatan yang musyakat atas diri, maka ia bersegeralah salah seorang mahluk kepadanya wa tanakahu min ghairi kasalan, dan ia mengerjakan akannya dari tanpa malas wala puturun dan pengoler, wa takamala asani wa tasaqala walam yazal yuakhiruhu min waqtin ila waqtin wa in nahal al-awal asyrafu min hadisani wa idza kana kadzalika fa mungkin ayuqala inna hadzal khabar yadullu ala anna ta'khira afdalu min ta'jil. Amma qawluhu law ajrayna al-khabara ala dhahrihi lazima yakuna ta'khiru sababan lil ismi qulna wa lima la yazuzu ayyuqal innahu sababun lil ismi illa anna Allah ta'ala afa anhu tazawaza bi fadlihi wallahu a'lam. Al-hujjatu saminata asyarah, dalil yang ke-18 ma rawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Ali salasatun la tuakhirha. Ujar Rasulullah, Ali, jangan tiga perkara jangan engkau tunda-tunda akan dia, jangan engkau akhirkan akan dia. As-salatu idza atat, yang pertama sembahyang apabila sudah sampai. Ketika sholat sudah sampai jangan ditunda-tunda. Wal janazatu idza hadarat, yang kedua jenazah apabila sudah hadir ia. Artinya nang ditunggu sudah kada jual lagi, kada perlu lagi kena ujar sidin. Karena nang ditunggu kada jual lagi. Segerakan untuk ditanam. Wal aimu idza wajadat laha kufuan, dan ketiga anak kita atau perempuan yang bujang apabila sudah didapat orang yang cocok lawan dia. Apabila kita ada bisi anak bujang lalu orang hendak dan sepupu atau pantas lawan anak kita, maka cepati ujar sidin ia nikahkan, jangan ditunda. Al-hujjatu tasi'ah syara, rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila Nabi sallallahu ayyul amali afdalu qala as-shalah li miqatil awal. Rasulullah pernah ditanya apa juga amal yang paling afdal, maka ujar Rasulullah sembahyang di awal waktu, sembahyang di awal waktu. Al-hujjatul isrun, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala inna rajul yu'akhiru shalah wa qad fatahu min awal waqti ma huwa khairun lahu min ahli wa malih. Ada seseorang apabila ia mengakhirkan salat, menunda-nunda salatnya, maka sungguh luput akan dia daripada awal waktu nang barang yang ia lebih baik daripada istrinya dan anaknya dan hartanya. Artinya sembahyang di awal waktu itu lebih baik kita daripada berisi anak, berisi bini, dan berisi harta. Al-hujjatul hadiyata wal isrun, ma akhraja Syekhani fi sahihaini min riwayati Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah la yusalli subha wa tansarif an-nisa mutalaffi'atin bi murutihinna ma ya'rifu minal ghalasi. Qalu mutalaffi'atin bi murutihinna ay mutajallilatin bi aksiyatihinna wa talaffu bi thawbi al-istimalu bihi wal murut al-ardiyah al-wasi'ah wahidhu murut wal ghalas zulmatun akhiril lail. Dan kami menjadi Siti Aisyah adalah Rasulullah apabila sembahyang subuh kembalilah buat bibinian itu, mereka itu berselimutkan dengan pakaian mereka dan dengan selendang mereka yang luas, maka mereka tidak mengenal
itu gelapnya akhir itu malam. Qalu mutalafiatin bimurutihinna mutajallilatin biaksiyatihinna wa talafu'u bi thawbi al-istimalu bihi wal murut al-ardiyatul wasi'ah wahiduha murutun wal ghalas zulmatu akhiril lail. Fa in kila kana hadha fil ibtida' hina kana nisa'u yahdurna al-jama'ata. Dulu di zaman Rasulullah perempuan-perempuan itu mereka hadir sembahyang subuh berjamaah. Fakana an-nabi yusalli bil ghalas fi kay la ya'rifna dan Nabi sembahyang subuh itu di waktu malam tersebut, subuh tersebut supaya mereka tidak mengenal. Tsumma nuhina anil hauduri bi jamaati walam yaf'al dzalika ba'dahu. Kemudian Rasulullah, ujar Siti Aisyah, melarang kami untuk hadir sembahyang subuh berjamaah, maka kami ketika itu tidak membuat lagi setelahnya. Kuna idi'a'un nusri khilaful asli walau dzalika lam yathbut hukmu fi syar'i albatata lianna idza hakamna bi hukmin wa dalalna alaihi bidalalatin qahiratin falil khasmi ayyakula hadha dalilu kana mawjudan illa ana nusikha summa kaifa yumkin iddi'a'u nusi fi dhalika ma'a syahadatil ayatil katsirah min kibayatin ta'ala ala diddihi. Al-hujjatu tsaniyah wal yusrun at-taglisu asyakku ala nafsi. Sembahyang tengah malam di kegelapan malam itu lebih musyakat atas itu nafsu. Sembahyang tengah malam, sembahyang di waktu malam itu lebih sulit lawan nafsu. Wa wajaba yakuna aksara sawaban. Maka karena lebih sulit lawan nafsu, maka sembahyang malam itu lebih banyak pahalanya. Jadi sembahyang malam itu lebih banyak pahalanya. Makin sulit lawan nafsu, makin banyak pahalanya. Makin sulit itu lawan nafsu ibadah tadi, maka makin banyak pahalanya. Bainul awal, inna atyaban naum wa an-naum waktu sahar. Karena guring yang paling nyaman itu guring waktu sahur. Guring yang paling nyaman itu guring waktu sahur. Nanti waktu jam-jamnya masuk subuh itu guring yang paling nyaman. Saking nyamannya ya karena bisa orang bangun sampai jam 10 siang, jam 9. Karena mulai malam itu waktu subuh atau waktu sahur guringnya nyaman. Fatarkuhu yakunu fi ghayati masyaqqah. Meninggalkan guring waktu sahur itu pada bersangatan musyaqqat. Orang-orangnya jauh jadi sidin. Nah misalnya kawa bangun malam jam 2 misalnya sampai subuh, itu orang-orangnya aja, kawan dihitungi orangnya. Wa bayan disini kalau salah abdul ibadati ahmazuha. Ujar Rasulullah abdul ibadah itu ibadah yang paling sulit lawan nafsu. Yang paling sulit lawan nafsu kita nih misalnya pemandir. Lalu kita tahani yang asalnya pemandir ampih pemandir itu lawan nafsu sulit. Bawirid, kita mahir kada bawirid, mahir tabulirid. Lalu kita bawa bawirid, lawan nafsu bawirid itu sulit lawan kita. Nah, itu seabdul amal, yakni ahmazuha, yang paling sulit lawan nafsu. Coba lihat lah, orang biasa bulan Ramadan imbas sahur. Imbas sahur itunya, apalagi sahurnya itu sungsung. Apa yang paling nyaman lawan imbas sahur itu?
Imbah sahur tuh yang paling nyaman lawannya bukan baca Quran, bukan sembahyang, tapi yang paling nyaman imbah sahur itu guring. Kadang-kadang sahurnya sunat, sembahyang subuhnya wajib, itu tak tinggalkan. Sembahyang subuhnya kadangnya nang sunat digawinya, sahurnya digawi, tapi sembahyang wajib ditinggalkannya. Kan pintar tuh. Misalnya kita puasa tarawiyah, karena puasa tarawiyah lalu sahur lalu guring. Yang biasa kita nuntut ilmu, gara-gara puasa tarawiyah lalu kita pernah menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib, puasa tarawiyah itu sunat. Lalu nang sunat kita gawi, nang wajib kita tinggalkan, itu ngarannya terlalu. Sahur, puasa tarawiyah, sembahyang subuhnya kada, nuntut ilmunya kada, misalnya kan terlalu nadanya. Wa qala Sulaiman li Aisyah radhiyallahu ajruki ala qadri nasbiki. Ujar Rasulullah kepada Siti Aisyah, pahala engkau sekedar keuyuhan engkau. Seapa ikan buyuh, itu jua pahalanya. Hai perempuan. As-sawab biqadri ta'ab, pahala itu sekadar keuyuhan kita. Makin kita uyuh, makin ganal pahalanya. Karena itulah bubuhan lalakian lawan bibinian, baga ganalan pahala itu tak ganal bubuhan bibinian. Bab bibinian itu mulai bermasak, ya sudah dapat pahala. Menyiapkan makanan sagan kita, bini kita nih itu sudah jadi pahala. Kena pulang mbah itu babasuh piring, lawannya jadi pahala. Kena pulang basi simpun, maimpo anak, menyusui abahnya, itu lawannya jadi pahala. Bilang pahala terus. Ajruki ala qadri nasibiki, ala nasibiki. Pahala engkau yang syah sekadar keuyuhan engkau. Makin engkau uyuh, makin ganal pahalanya. Caka orang tu bagawi 3 jam, lawan 5 jam, tak ganal orang nang pahala bagawi 5 jam. Makin inya uyuh, makin pahalanya besar. Al-hujjatu salisata wal isrun makhraja syekhani fi sahihaini an Qatadata an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit qala tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma gumna ila shalah, kami bersahur serta Rasulullah kemudian kami bangun untuk salat. Qala qultu kam kana qadru ma baina dalika, berapa antara waktu sahur lawan waktu salat subuh, masuk waktu salat subuh. Qala qadru 50 ayatan, hadza yadullu ala taglisi, yakni atas 50 ayat. Artinya ketika waktu sahur lawan sembahyangnya tadi. Lalu jatuh rawal isrun rawaan Anasin wa Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an anu salama qala subha thumma asfara maratan thumma lam ya'ud ila al-isfar hatta qabada Allah ta'ala. Al-hujjatul khamisah wal isrun ma akhraja fi sahihi an Abi Barzata al-Aslami qala kana Rasulullah yusalli bil hajiri allati tad'unaha al-ula hina tudhidu samsu sallil asra summa yadju ahaduna ila rahlihi bi aqsal madinati wa syamsu
hayatun wa nasitu makana fil maghrib wa kana yustahabu ayu akhiral isya allati yad'unaha al-atama wa kana yakrahu nam qablaha wal haditsu ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hatta ya'rifa rajul jalisahu wa yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Rasulullah itu sidin memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Artinya misalnya habis maghrib kita guring. Itu karena yakrahu naum qablaha. Karena biasa adatnya Yahudi itu setelah maghrib, waktu maghrib itu mereka guringan. Wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu rajul jalisahu wa alam anna qawluhu kana yusallil hajira al murad min al hajir adh-dhuhra li annaha tusalli bil hajirah fi waqti intisafin nahar qalu hina tarusamsu ay tazlaku yuqalu makanu dhahdin ay zaqin wa in kila alaysal ibrad awla bidadi qawli ta'ala idza sadal hur fa abridu bidhuhri fa inna syiddat hur min fahi jahannama. Lalu ada pertanyaan, padahal ada di hadis sunat kita apabila panas pada waktu zuhur itu sunat kita dinginkan waktu panas tersebut. Artinya boleh aja kita menunda sholat zuhur tadi karena kepanasannya, cari waktu yang dingin. Apabila bersangatan panas maka dinginkan oleh muakan dia ketika kita mengadakan sholat zuhur, karena panas itu berasal daripada asapnya neraka jahanam. Jadi panas itu asal daripada asapnya neraka jahanam. Una qala Syafi'i ta'jilu dhuhri aula ila ayakuna ar-rajulu imama masjidin yantabihu nasu min mawadi'in ba'idatin wa inna tabrida fi haqqihi masnunun. Berkata Imam Syafi'i menyegerakan zuhur lebih utama kecuali apabila laki-laki tersebut jadi imam itu di masjid, dia menunggu manusia daripada tempat yang jauh. Misalnya orang di sembahyang zuhur dia menunggu makmumnya karena makmumnya itu rumahnya jauh-jauh. Jadinya sunat juga menunggui makmumnya. Kalau nya sembahyang sorongan, jadi sunatnya menunggui makmumnya nang datang dari jauh-jauh. Wa inna tabrida fi haqqi masnunun, karena berdingin-dingin lawan makmum nang datang itu hukumnya sunat. Masa yang panas tadi datang langsung sembahyang lawannya, kasihan si makmumnya tadi, jadi disuruh dulu berdingin-dingin. Setelah itu hanya sembahyangan. Wa amma man yusalli wahdahu aw fi jama'atin lakin fi masjidin bina'i baitihi, tetapi bagi orang yang sembahyang sorongonan atau pada berjamaah tetapi di masjid di rumahnya, artinya jamaahnya sudah ada juga di situ, kada perlu menunggu dingin. Atau yang sembahyang sorongonan kada perlu jauh jadi menunggu waktu dingin. Yang sembahyang sorongan wala yahduru ila man huwa bihadratihi, dan nang ditunggu-tunggu kada ada juga lagi dah orang yang itu juga. Fa innahu yu'ajjiluha, maka hendaklah ia menyegerakan salat zuhur tersebut. Li'annahu la masyaqqata 'alaihim fi ta'jiliha, karena tidak ada musyaqqat bagi mereka itu pada menyegerakannya. Hakadha awradahu muhibbi as-sunnah bihadil masalah fi kitab syarhi sunnah. Wa amal hadithu
Waqad qala ahlul ilmi yajibu an yahmil hadzal ibrat ala dhuhuril afya'i fi afniyatil jidarati la yumkinu hamluhu ala inkisari haril hawali anna harral hawa fi waqti sayfi yazdad min waqti dhuri ila waqti asri wala yaknusu. Dan adapun hadis sungguh mengata ahli ilmi wajib kita memboleh jadikan yang dimaksud berdingin ini apabila nampaklah panas itu di dinding rumah kita. Artinya misalnya di dinding masjid itu dindingnya aja panas karena cahaya matahari. Ketika di dinding masjid tersebut atau lantai masjid tersebut panas, wala yumkin hamlu ala inkisari hawalihim, dan kadang mungkin juga kita misalnya karena kepanasan dinding masjid kita hancur dulu supaya dingin, atau lantai masjid tadi kita bongkar supaya dingin. Lianna harral hawa'i ay waktu sayfi yazdadu min waktu dhuhri, karena panasnya itu udara pada waktu musim panas bertambah-tambah dari waktu zuhur sampai ke waktu asar. Karena panasnya itu udara pada waktu musim panas itu bertambah-tambah mulai waktu zuhur sampai waktu asar. Jadi waktu zuhur tuhnya panas sampai ke waktu asar pun panas juga. Kecuali bedingin-dinginnya tadi ada AC, ada kipas angin misalnya. Wa tahqiqu annal amra bil ibrad ala sabili rukhsah faman fa'alahu jaza. Dan yang dimaksud dengan kita berdingin-dingin itu atas jalan kemudahan, barang siapa mengerjakan akan dia hukumnya harus, wa illa fata'jilu afdalu, dan jika tidak maka menyegerakan salat tetap lebih afdal. Al-hujjatu sadisa wal isrun ma rawa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu ahadan tuqaddimu kana ashadda ta'jilan li dhuhri min Rasulullah wala min ibni Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Aku tidak melihat seseorang yang lebih menyegerakan sembahyang zuhur itu kecuali Rasulullah. Tidak itu abahku Abu Bakar dan tidak juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Abahku itu ujar apa? Ujar Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah itu sidin menyegerakan salat zuhur. Wa ruwiya Umar anna kataba ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu in nusalli bihim adh-dhuhra idza zagat samsu wa hadha mutabiqun liqauli ta'ala aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili al-ayah wa liqaulihi subhanahu wa ta'ala fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fil samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Walam anna Syafi'i dzakara anna iqamata salawati fi awailil awqat wa madhhabu Abi Bakar wa Umar Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i, mendirikan salat pada awal waktu itulah madhab daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Zaid bin Tsabit. Mereka ketika waktu salat sampai, mereka mengerjakan salat itu di awal waktu walaupun itu musim panas. Wa Syekh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi bayana fi kitabih al-musamma bi ma'rifati sunani wal athar bil asanid sahihah sihhata ma dzakara Syafi'i fala hajata bina ila dzikriha ihtirazan anil itnabi. Wa nadhkur ban hadzal wujuh qiyasiyah. Kemudian kami menyebut setelah ini jalan beberapa qiyas.
wal nadhkur ba'da hadzal wudu' al-qiyasiyata al-hujjatu sabi'ul isrun inna ta'jila huquqil ilmi afdalu min ta'khiriha. Kiasnya menyegerakan kita membayar haknya manusia lebih afdal daripada menunda-nundanya. Kalau kita ada punya hak lawan manusia ujar sidin, bayari segera. Lawan hak manusia tuh jadi sidin lebih baik bersegera daripada kita menunda-nunda. Apalagi itu lawan hak Allah Ta'ala. Bidalili annal mar'ata lama qalat innahu kana ala abi hijjun afa aqdihi. Datang seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu kana ala abi hajjun, abah ulun ada baniat naik haji, afa aqdihi, apakah ulun qadhakan akan dia? Ujar perempuan tadi, abah ulun hendak naik haji, setor haji sudah, pas sidin meninggal, apakah ulun qadhakan naik haji sidin tersebut? Qala alaihi salam, na'am, law kana ala abika dainun fahal kunti taqtadhihi. Ujar Rasulullah, ya, apabila abah engkau itu ada niat hendak naik haji sudah setor jua lalu meninggal, maka qadhakan oleh akan dia. Jikalau adalah bapak engkau ada utang, maka adalah engkau yang membayarkan akan dia. Itu naik haji, hutang abah engkau lawan Allah Ta'ala, dengan hutang lawan manusia jadi bayarkan, apalagi hutang lawan Allah Ta'ala. Wa qalat na'am, qala salama fadainullah ahaqqu bil qadha, maka hutang lawan Allah lebih berhak dengan dibayarkan. Jadi menaikkan haji kuitan, apalagi sudah sidin ada niat naik haji dan sudah setor sidin meninggal, itu kewajiban daripada anaknya atau ahli warisnya. Dalla hada ala anna ri'ayat huquqillah aw ta'zim awla min ri'ayati huquqil ibad, dan menunjukkan ini atas menjaga haknya Allah dengan kita membesarkan hak Allah lebih utama daripada kita memelihara haknya itu hamba. Al-hujjatu samina wal yusrun al-mubadaratu wal musara'atu hirsun ala ta'ah, bahwasanya bersegera mengerjakan taat itu menunjukkan orang itu hirsun, yakni bersungguh-sungguh. Orang ini apabila ada gawean yang baik, ia segera menggawi, bukan ditunda-tundanya. Wa ta'khiru kasalun, dan orang nang menunda-nunda mengerjakan ibadat atau kebaikan, itu ciri orang itu kasalun, itu pemalas. Padahal kebaikan itu ada waktu untuknya mengerjakan. Tapi kada digawinya, kena aja dulu jadinya. Ketika orang itu menunda-nunda kebaikan, menunjukkan orang itu pemalas. Makanya fayakunul awalu aula, maka yang pertama itu ujar sidin itu yang lebih utama. Al-hujjatu tasi'a wal isrun wallahu a'lam. Wa nadhkur ba'da hadzal wujuhi al-qiyasiyata. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin.